Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'dah. Para sahabat semuanya dimanapun Anda berada, Wakil Rois Am Pengurus Besar Nahdlatul Ulama dari Situbondo, yakni beliau Al-Mukarram Kiai Haji Afifuddin Muhadjir, pada tanggal 4 bulan Mei 2023 di acara ISIS atau Annual International Conference for Islamic Studies atau disingkat ISIS ini menyampaikan yang termasuk dalam materi beliau, yakni posisi orang alim lebih tinggi dibanding orang dengan nasab tinggi. Kalau pernyataan beliau Kiai Haji Afifuddin Muhadjir dikorelasikan dengan doktrinnya Habaib, yakni satu Habib yang bodoh lebih tinggi, lebih mulia daripada 70 kiai yang alim, ini jelas paradok. Artinya bahwa pernyataan Kiai Haji Afifuddin Muhadjir 1 tahun yang lalu ini bisa mengkanter pernyataan Habib yang mengatakan satu Habib yang bodoh lebih mulia daripada 70 kiai yang alim. Ya. Para sahabat semuanya dimanapun Anda berada, dimana pada waktu itu di acara ISIS Annual International Conference for Islamic Studies atau ISIS, beliau ini menyampaikan atau sebagai narasumber yang membedah tema Maqasidus Syar'iyyah as a reference and framework of fiqh for humanity. Ya, jelas sekali pernyataan beliau ini, ya. Dan pada waktu itu juga dimuat di laman online, ya, NU online. Lebih lengkapnya akan saya bacakan, dan lebih lengkap lagi para sahabat bisa mengunjungi NU online dengan judul Kiai Haji Afifuddin Muhadjir, posisi orang alim lebih tinggi dibanding orang dengan nasab tinggi. Jakarta, NU online. Wakil Rois Am Pengurus Besar Nahdlatul Ulama atau PBNU Kiai Haji Afifuddin Muhadjir menegaskan bahwa Islam menempatkan orang alim atau berilmu pada posisi yang lebih tinggi dibandingkan orang yang punya nasab tinggi. Secara nggak langsung, sekali lagi pernyataan dari Kiai Haji Afifuddin Al-Muhadjir ini adalah menyindir, ya, nasab habaib yang mengaku-ngaku sebagai keturunan Nabi. Islam menempatkan orang alim pada posisi yang lebih tinggi dibandingkan orang yang punya nasab tinggi, terang Kiai Afif saat menjadi pembicara pada Annual International Conference for Islamic Studies atau ISIS 2023 di Surabaya pada hari Kamis tanggal 4 bulan Mei 2023, dilansir Kemenak. Kiai Haji Afifuddin Muhadjir menegaskan hal itu sebagai prinsip kesetaraan dalam Islam. Jelas, ya. Jadi dalam Islam itu tidak ada kasta-kasta. Dalam Islam itu tidak ada golongan ini dianaktirikan, tidak ada, semuanya sama. Jadi setara. Bersama pengacara Mahkamah Agung Nigeria, Profesor Mas'ud Ahmad Badrin,
Kiai Afif membedah tema Maqasidus Syar'iyyah as a reference and framework of fiqh for humanity. Soal orang alim dan orang dengan nasab tinggi, Kiai Haji Afifuddin Muhadjir menceritakan kisah Rafi' bin Mahram yang dikenal dengan sebutan Abul Aliyah. Ia adalah bekas hamba milik seorang wanita Bani Riyah yang kemudian menjadi tabi'in yang sangat teliti dari penduduk Basrah dan terkenal dengan ahli fikih dan tafsir. Dalam sebuah riwayat, kata Kiai Afif, dijelaskan bahwa Abul Aliyah memiliki posisi yang lebih tinggi dibandingkan Ibnu Abbas, yang tidak lain ialah adalah sepupu Nabi Muhammad SAW, sedangkan seluruh kaum Quraisy berada di bawah Ibnu Abbas. Alhamdulillah. Sebelumnya Profesor Siti Aisyah atau beliau guru besar UIN Alauddin Makassar selaku pemandu acara menjelaskan Al-Quran dan hadis tentang nilai kesetaraan dan kesamaan. Perbedaan yang ada di Indonesia maupun golongan itu adalah sunnatullah. Itu tetap harus dijaga untuk menjadi suatu keutuhan sebagai persatuan dan keunikan. Tidak usah ribut. Tidak usah ada pembedaan karena perbedaan itu biasa saja katanya. Sesi tersebut berlangsung di gedung Kiai Haji Saifuddin Zuhri Sport Center UIN Sunan Ampel atau UINSA Surabaya. Ya. Kemudian Rekomendai ISIS 2023 pada waktu itu menghasilkan Piagam Surabaya sebagai berikut. Jadi di acara ISIS 2023 yang diadakan di Sport Center UIN Sunan Ampel yang dihadiri Kiai Haji Afifuddin Muhadjir, ini menghasilkan Piagam Surabaya, yang mana Piagam Surabaya tersebut adalah satu, rekontekstualisasi semua doktrin dan pemikiran keagamaan yang tidak sesuai dengan prinsip martabat manusia, kedamaian dan keadilan. Yang kedua, menjadikan maqasidus syar'iyyah atau tujuan tertinggi hukum Islam sebagai prinsip penuntun reformulasi fikih. Yang ketiga, definisi, tujuan dan ruang lingkup fikih harus didefinisikan ulang atas dasar integrasi pengetahuan Islam, ilmu sosial dan hak asasi manusia untuk mengatasi masalah kontemporer. Yang keempat, menafsirkan ulang semua doktrin fikih yang mengkategorikan dan mendiskriminasi manusia atas dasar agama atau etnis, seperti konsep kafir dhimmi dan kafir, atau memandang selain muslim sebagai tidak setara dan warga negara kedua. Yang kelima, menolak penggunaan agama untuk kepentingan politik. Fenomena politik identitas khususnya yang berbasis agama harus ditolak keras. Yang keenam, Piagam Surabaya memelihara keberagaman dalam hidup berdampingan yang toleran dan damai, yang menerapkan prinsip moderasi, kesetaraan dan keadilan beragama. Untuk mengimplementasikan fikih sebagai sumber peradaban manusia, maka Forum ISIS mendorong untuk menempatkan seluruh manusia sebagai mitra yang setara, bernilai dan aktif, bukan objek yang pasif. Objek yang pasif. Para sahabat semuanya, dimanapun Anda berada, sebenarnya
pernyataan Wakil Rois Am Kiai Haji Afifuddin Muhadjir 1 tahun yang lalu ini bisa dijadikan renungan, ya sebenarnya bisa dijadikan renungan oleh kiai-kiai Nahdlatul Ulama, oleh pengurus-pengurus Nahdlatul Ulama dalam mensikapi polemik nasab ini, sehingga dengan peresapan itu tidak mungkin ada seorang yang dianggap pimpinan tertinggi memfitnah Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani dengan sebutan Wahabi dan Khawarij. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan mengenai pernyataan Kiai Haji Afifuddin Muhadjir 1 tahun yang lalu ini bisa membuka mata hati dan pikiran kita. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.